Gila, modal 600.000 cuannya 3 miliar. Hai, balik lagi sama gua Jamja, pastinya di channel Auto Sultan ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini gua bakal bawain materi lanjutan dari video gua sebelumnya, yaitu tentang cryptocurrency dari nol. Jadi bagi kalian nih, para pecinta kripto ataupun para pemula yang baru join ke dalam dunia cryptocurrency, wajib banget sih nonton video tersebut karena memang video itu adalah hasil experience gua, kisah nyata gua selama 5 tahun terjun ke dalam dunia cryptocurrency. Dari gua yang nggak punya apa-apa tuh, nggak ada modal sama sekali, nggak ada ilmu cryptocurrency sama sekali, sampai akhirnya gua bisa jadi miliarder. Gua bahas tuntas semuanya di sana. Jadi jangan lupa ditonton. Dan jangan lupa juga di sana ada giveaway Rp500.000. Syarat dan cara mengikuti giveaway-nya silahkan lihat di video sebelumnya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bakal bahas materi yang sesuai dengan judul dan thumbnail video, dimana modal 600.000 cuan hingga 3 miliar. Gila kan? Di sini kita bakal bahas tuntas tentang itu, Bang. Artinya materi kali ini adalah masuk ke dalam nomor 3 ya, trading dan investasi jenis micin, teman-teman. Di sini sebelum kita ngebahas lebih lanjut nih, gua mau ngasih disclaimer on aja terlebih dahulu. Bermain micin itu artinya tegangan tinggi, Bang. Tegangan tinggi, risknya gede. Begitu pula dengan rewardnya. Jadi bijak-bijaklah kalian dalam bermain micin ya. Gue mau samain persepsi terlebih dahulu nih sebelum gue ngebahas lebih dalam. Sebenarnya micin itu apa sih? Dari pendapat gue pribadi, sebenarnya micin itu adalah project early, Bang. Project early, project baru. Dimana micin tersebut itu biasanya nggak ada backer ataupun partner. Bahkan tokenomicnya aja kadang nggak ada. Timnya juga anonymous. Itu micin. Kalau misalkan kita ngomongin dengan big cap, ya jelas beda. Big cap roadmap-nya jelas, roadmap-nya jelas, kapitalisasi pasarnya juga udah gede, volume perdagangannya juga gede. Perbedaan micin dengan big cap jelas. Kalau big cap itu aman. Jadi bagi kalian tuh para pemula, jauh lebih baik dan bijak untuk kalian bermain di dalam big cap dulu, seperti BNB, BTC, Solana, Ethereum. Nah, kalian bermain di token-token itu terlebih dahulu aja. Token-token yang memang kapitalisasi pasarnya udah besar. Berbeda dengan micin kapitalisasi pasarnya jelas kecil karena memang project early. Yang namanya kapitalisasi pasar artinya untuk terjadi perubahan harga itu agak sulit, Bang, kalau kapitalnya udah besar, apalagi kayak BTC, sulit. Untuk ngangkat dia naik harganya itu butuh berapa juta dolar. Sedangkan kalau misalkan micin, ya kapitalisasinya kecil, Bang. Dia di antem $10.000, $5.000 juga naik gitu kan. Itu bedanya. Ini sering kali menjadi dilema bagi para orang yang awam terjun cryptocurrency. Dibilangnya micin dan big cap itu semua kripto sama aja, ya jelas beda gitu. Nah terus, Bang, apakah bermain micin itu resikonya gede, kita juga bisa cuan gede, Bang? Bener atau enggak? Apakah hanya clickbait dan sebagainya? Nah di sini bakal gue tunjukin terlebih dahulu tentang experience gue ya teman-teman ya bermain micin. Pertama di sini kalian bisa lihat SIBA gue dulu nyerok $2.000 atau 28 juta rupiah itu tembus jadi 1.044 juta teman-teman ya. Dimana itu udah diabadikan malah di konten di channel Telegram gua. Jadi bagi kalian tuh yang belum gabung channel Telegram ataupun grup Auto Sultan, silakan gabung terlebih dahulu. Nah di sini kalian bisa lihat adalah ini nih yang belum gua pernah bahas, teman. Ini adalah yang belum pernah gua bahas, di mana main micin itu bisa cuan kok, modal cuma 600.000 itu bisa dapat 3M. Kalian bisa lihat di situ teman-teman ya. Ada 91 BNB ya di sini. Balance dia udah 293 BNB ditambah 91 BNB. Entah udah berapa juta, udah berapa miliar teman-teman ya.
Kita hitung kasar aja, kita genepin, ini 300, ini 100, jadi 400 BNB. 400 BNB itu berapa IDR? Itu sekitar 2,2 miliar. Kalau sekarang BNB kan udah turun tuh, jadi dapatnya 2M kalau misalkan dihitung pakai sekarang. Nah, kalau misalkan kalian masih nggak percaya, kita lihat ke Binance, sama-sama kita lihat ya. Karena memang pada dasarnya cryptocurrency kan desentralisasi. Jadi semua orang tuh bisa ngelihat semua transaksinya apabila kita mempunyai tag khasnya. Nah, langsung aja di bulan 5 tanggal 4, bulan 5 tanggal 4 itu dia pertama kali melakukan pembelian sebuah token yang namanya Literabit. Di mana ini dia pertama kali modalnya adalah sebesar 3,89 dolar, teman-teman. 3,89 dolar itu ditambah lagi sebanyak 20 dolar. Jadi 28 dolar. 28 dolar ditambah lagi sama dia ya. Kalau misalnya di sini ditambah lagi itu sebanyak 8 dolar lagi gitu. 28 36 dolar, teman-teman. Ya, 500.000 teman-teman. 500.000 modal awal 500.000 di bulan 5 tanggal 4. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, kita bisa lihat di mana dia pertama kali melakukan penjualan. Di sini yang dia jual adalah 53 dolar. At least dia lebih cuan ya, karena apa? Modal dia 36 dolar. Dia mengamankan modalnya terlebih dahulu. Nice job sih. Kalau misalkan orang main micin juga biasanya gitu ya teman-teman ya, kalian amanin modalnya terlebih dahulu gitu. Karena kan masa depan gak ada yang tahu, apalagi micin. Bahaya banget sih. Dimana dia jual lagi di tanggal 17 ya, di tanggal 17 dia jual lagi dapat 776 dolar, dimana dia jual terus ya ini teman-teman ya. Setelah 4 hari sampai seminggu dia jual terus 2000 dolar sekali transaksi. Kalian bisa lihat sekali dia jual berapa, 2000 dolar lagi, 2000 dolar lagi, 1510 dolar, 1600 dolar, di sini 2700 dolar lagi, 2500 dolar sekali transaksi, 2500 dolar lagi. Jadi dia terus ngejualin tokennya sampai akhirnya dia bisa dapetin 3 miliar, berhentinya itu di 1 bulan teman-teman. Dari bulan 5 tanggal 4 dia udah habis ngejual semua tokennya di tanggal 27 karena memang ada pengaturan min maxnya ya. Jadi dia terpaksa jual itu tiap kali jual cuma 25.000 dolar, dan dia juga gunain power balance-nya biar dia itu bisa jual tetap di harga mahal. Kalau misalkan semuanya dijual hari itu juga, maka dia bakal dapat murah teman, karena harganya pasti langsung down. Gimana? Masih nggak percaya? Cuan parah kan? 36 dolar jadi 3 miliar, gila, mantep banget. Nah, oke, langsung aja di sini gue langsung bagi tips dan trik gue ya. Pertama, kalau misalkan gue main micin tuh ada beberapa channel dan grup yang gue ikutin. Tapi gue sih lebih seneng alat tempur gue tuh ini. Pertama adalah CoinGecko Listing Alert, dimana kalau misalkan orang itu mau main micin, pastinya orang tahu kabar bakal listing itu di mana gitu kan. Nah, biasanya gue lihat di sini teman-teman, listing alertnya di sini gitu, biar gue bisa ngambil posisi. Nah, kalau misalkan orang mau lebih early lagi sih, gue makanya BSC Neo Tokens ini ya. Kenapa? Karena di sini token yang sudah ada liquidity-nya bakal masuk gitu, bakal masuk di sini gitu. Biasanya gitu teman-teman. Jadi kayak nyari new token lah ya. Jadi kayak gini, bisa lihat ya. Jadi kayak ketika token itu baru dan ada liquidity-nya terpasang, pasti mereka bakal muncul di sini. Kalau untuk gue pribadi ya, sekarang itu jujur-jujuran aja gue nggak main micin lagi tuh. Gue lebih suka private sih sekarang gitu, sama berburu hunter, karena menurut gue jauh lebih aman. Tapi nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk ya. Jadi silakan lakuin yang lo orang suka aja. Micin di sini gue pernah coba, jadi gue share aja. Nah, yang kedua adalah yang harus lo orang perhatiin setelah tahu atau penemu projectnya adalah apakah project tersebut aman atau enggak. Di sini kalau misalkan project tersebut honeypot, itu bahaya. Honeypot itu apa sih bang? Lo orang pasti ngeliat suatu project di mana dalam candle chart-nya itu hijau terus kan. Itu bisa curiga kalau misalkan itu honeypot. Kenapa? Karena honeypot itu bisa beli tapi nggak bisa jual. Yang bisa jual cuman developernya doang tuh.
Jadi pas udah bisa dibuka, biasanya rata-rata udah habis likuiditasnya diambilin sama developernya. Karena yang namanya micin ya, tokenomic nggak ada, vesting nggak ada, dan segala macam nggak ada. Ya jelas developer mengambil andil penuh untuk itu. Nah setelah itu kalau misalkan lo orang nggak tahu nih apa honeypot itu seperti apa, apakah token kalian itu honeypot atau bukan, kalian bisa langsung aja ke beberapa website detektor kayak misalkan honeypot.is, token sniper, dan Staisaku. Kalian bisa langsung aja cek apakah project tersebut honeypot atau enggak ya. Nah yang terakhir ini spesial parah teman-teman ya, dimana ini adalah cara buat kalian bisa menang FCFS ataupun first come first service. Seperti yang orang tahu kan beberapa shitcoin itu ya, biasanya itu kan memang ada yang mereka itu perisalnya pakai Google Form atau pakai tempat yang kayak Pingsale ataupun Bonanza dan sebagainya untuk mereka funding. Nah ada juga beberapa micin yang emang itu FCFS, dimana FCFS ini dia first come first service, jadi siapa yang cepat dia yang dapat lebih murah gitu. Nah kalau misalkan biasanya sih temen-temen ya, biasanya kalau misalkan lu manual pastinya kalah sama bot. Nah di sini adalah salah satu bot sniper ya, apa untuk memasukkan dana kalian tepat setelah likuiditas terisi. Di sini beberapa kali udah gue pernah coba sih dan emang hasilnya lumayan. Tapi yang jadi masalah adalah satu sebenarnya. Dalam bermain seperti ini, sniper-sniperan kayak ini sekarang rata-rata orang udah pakai bot sniper semua. Tapi tetap lebih cepat daripada lu manual. Tapi kalau misalkan sialnya itu temen ya, kan yang pakai robotnya kan bukan orang doang. Bisa aja REKT. Bisa aja REKT buat kalian dapatnya harga pucuk. Nah, itu bisa aja. Jadi bijak-bijaklah untuk bermain micin ya temen ya, karena memang tegangan tinggi parah sih. Kalau misalkan lo orang tanya gua, "Bang, apakah lo masih main micin atau enggak?" Sorry itu saya bukan masalah baik atau benar, cuan atau enggaknya, tapi gua untuk sekarang ya itu lebih nyaman di private sale sih, karena gua ngerasa lebih aman aja gitu. Tapi ya gua gak ngejudge mana yang lebih baik, tapi karena di micin juga gua cuan 1 miliar lebih gitu. Tapi tetap aja untuk gue yang sekarang gue lebih nyaman untuk main di private sale ataupun berburu airdrop, simpelnya gitu aja. Nah sekian aja dulu Bismart user, semoga orang terus cuan dan apapun bidang cryptocurrency yang kalian sukai. See you.